Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tazakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Habib Umar tentang ilaj karahatid dam, cara mengobati karahah, ketidaksukaan kita akan hinaan dan cacian. Al-qaulul wajiz fi, maka ucapan yang bakal kita sebutkan yang ringkas saja, yang pendek tapi mengandung makna yang luas. Anna man dhammaka la yakhlu min thalathatin ahwal. Sesungguhnya orang yang mencaci kita itu tidak lepas dari tiga perkara. Jadi orang mencaci kita ini salah satu dari tiga. Imma yakuna qad sadaq. Yang pertama kemungkinan dia jujur bahwa kita ini memiliki aib, memiliki kekurangan, tapi qasada bihi nasu wasyafaqah. Tapi tujuan dia mencaci maki kita bukan menghina kita, tujuannya adalah untuk menasehati kita. Karena dia sayang sama kita, maka disebutkan aib kita. Yang kedua imma yakuna sadiqan. Yang kedua jujur, kalau dia melihat kita punya aib dan dia jujur menyampaikannya, lakin qasdahu al-idza wa ta'annud, tapi tujuannya adalah untuk mengganggu, menghina dan lain-lainnya. Yang ketiga imma yakuna kadziban. Dia berbohong. Orang ini enggak punya aib, cuma dicaci maki juga. Jadi orang mencaci maki itu salah satu dari tiga. Imma dia tujuannya karena untuk memberikan nasihat. Jadi sebenarnya bukan cacian. Jadi dia memberikan nasihat kepada kita, atau memang tujuan dia mencaci, menghina, dan dia jujur kalau kita memang punya aib. Dan yang ketiga, atau dia berbohong, orang tidak punya aib cuma dicaci maki. Maka fa in kana sadiqan wa qasduhu an-nusha wa qasduhu an-nusuh fala bagi antadummahu. Maka kalau seandainya ada seseorang menghina atau menyebutkan kekurangan kita, menyebutkan aib kita, tujuan dia adalah untuk memberikan nasihat kepada kita, maka tidak patut bagi kita untuk menghina balik dia, sebab tujuannya untuk menasehati kita. Masa kita balas dengan cacian, atau taghdab alai, atau kita marah kepada dia, wa tahqid bisabab, terus kita timbul sifat hijid, kebencian, kedengkian pada orang ini. Bal yang bagi antatagalan minnata, tapi justru sebaiknya kita contoh dia dalam melakukan kebaikannya. Itu memberi kita nasihat tujuannya biar kita jadi baik, maka kita lakukan hal yang sama biar bukan caci maki, tapi kita contoh ini orang baik betul sama saya sehingga mengingatkan saya. Makanya disebutkan hadirin, orang memberikan nasihat itu karena orang tersebut sayang sama kita. Nggak ada orang ngasih nasihat tujuannya untuk mengganggu atau membenci kita lah. Kalau beda sama musuh, kalau musuh kasih nasihat jangan percaya. Kalau musuh memberikan nasihat jangan percaya, tapi teman memberikan nasihat, sahabat memberikan nasihat, saudara memberikan nasihat, maka tujuannya karena dia itu sayang kepada kita. Ibaratnya kalau seandainya ini digambarkan, kalau orang lagi tidur, kita lagi tidur, tiba-tiba mendekat seekor ular berbisa ke arah kita, atau mendekat kalajengking yang berbahaya yang berbisa kepada kita, maka orang yang melihat tersebut saudara kita nih, dia bakal membangunkan kita. Kita bakal dipaksa bangun, ayo bangun cepetan gom, ayo gom bisur'ah, cepetan bangun. Kita lagi asik tidur, tahu-tahu dibangunkan. Terus dia bilang, intabi haya indak, intabi al-agrab indak, hati-hati itu kelajengking ada di samping ente, ular di samping ente. Pas kita bangun lihat ular dan kelajengking, kira-kira kita bakal bahagia nggak kalau dibangun sama dia? Jazakallah khair, terima kasih banyak ente udah nyelamatin saya. Coba kalau ente nggak bangunin aneh udah meninggal dunia dipatuk ular. Artinya nih hendaknya kita ayolah ahbab, kalau mendapatkan nasihat dari seseorang, begini keadaan kita, berterima kasih, jazakallah khair, berkat ente aneh selamat. Agak jangan justru sebaliknya. Ini dibangunin, yuk bangun cepetan, ada ular samping ente, ada kelajengking samping ente. Lihat ular, dibangunkan ular. Apa urusan ente? Yang mati saya bukan ente. Nah, ini ada orang kayak begini. Ini ibarat kalau orang dinasihatin terus marah-marah, modelnya kayak gitu. Gak usah dibangunin orang kayak begini, biar mati sekalian ya. Jangan. Makanya
Lihat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau berapa kali terselamatkan dari memberikan hukuman yang salah berkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sampai Sayyidina Umar mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Kalau bukan karena Ali bin Abi Thalib, Umar bakal celaka dan binasa di hadapan Allah. Wah, kata. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih, jadi ketika ada orang yang membongkar atau menyebutkan aib kita dengan tujuan memberikan nasihat, dengan tujuan untuk mengingatkan kita. Mungkin orang enggak semuanya punya keahlian dalam memberikan nasihat, ya. Kadang orang ya karena polos, ya. Kadang-kadang ucapan dia tujuannya nasihat, cuman kesannya kayak caci maki. Maklumin. Yang penting kita bisa selamat daripada kekurangan kita. Fa inna man ahda ilaika uyubak faqad arsyadaka ilal mahlak hatta tattaqiyahu. Sesungguhnya orang yang menyebutkan aib kita, yang menyebutkan kekurangan kita, menyebutkan kesalahan kita, seakan-akan dia udah tunjukkan, hati-hati, itu jalan yang bakal menghancurkan engkau agar kita selamat. Jadi tujuan dia memberikan kita jalan, coba hati-hati, di sana ada jalan yang berbahaya, di situ ada jurang. Tujuannya apa? Biar kita selamat dari jurang, biar kita selamat dari perkara yang berbahaya. Maka orang yang udah menyelamatkan kita seperti ini, ya, muka ghayatul jahal. Kalau engkau jadi sumpek dengan nasihat dia, ini menunjukkan kebodohan dirimu. Ibaratnya itu dinasihatin biar gak terjerumus, biar gak binasa, terus ini sumpek. Waduh, aneh sumpek duduk sama dia. Aneh terus terang gak senang lihat wajah dia. Ada menunjukkan orang yang marah ketika dinasihati, hadza ghayatul jahal. Ini orang berarti gak punya ilmu, jahil. Ya. Artinya kalau dia sadar tuh berkat nasihat orang tersebut, engkau bakal selamat. Wa in kana qasduhu at-ta'annud. Itu kalau saya tujuannya memberikan nasihat, ya. Jadi intinya ya kadang-kadang kita mesti maklumin hadirin. Ada orang kalau memberi nasihat tuh kayak nyaki maki. Ibarat kayak orang tua kita deh. Ya. Orang tua kita kalau ngomelin, waduh, habis kita caci maki. Dibodoh-bodohin, ente bodoh betul, ente mesti begini. Itu nasihat. Cuman kadang terucap kalimat yang mungkin kurang asik didengar hadirin. Tapi kalau memang tujuannya nasihat, jangan kita sumpah, mesti bersyukur pada dia. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Ya. Wah, kata. Kemudian kalau yang kedua, kalau qasduhu ta'annud, tujuannya sengaja mengganggu kita. Ya. Jadi memang mencari-cari kesalahan. Begitu ada kesalahan, wah, kebongkar kesalahannya. Tujuannya memang untuk menjatuhkan kita, untuk menghina kita, untuk menghancurkan kita. Tapi jujur kita memiliki kesalahan tersebut, dan orang ini menggunakan kesalahan kita untuk menghancurkan kita atau menjatuhkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Wa in kana qasduhu ta'annud fa anta qad intafa'ta bi qawlihi. Maka terus terang, walaupun dia tujuannya jelek sama ente, walaupun tujuannya menjatuhkan, seenggaknya ente udah dapat manfaat dari ucapan dia. Apa manfaatnya? Iz arsyadaka ila aibika in kunta jahilan bih wa zakkaraka aibaka in kunta ghafilan anhu. Sebab dia udah menunjukkan kepada kita kekurangan kita kalau kita tadinya nggak tahu kita punya kekurangan. Tadi kita punya kekurangan cuman kita nggak sadar. Begitu ditegur sama musuh kita, alhamdulillah berkat dia ngasih tahu saya bisa sekarang berubah. Yang tadinya aku lalai menganggap ini enteng, tapi sekarang begitu orang mencari berarti nggak perkara remeh nih, bukan perkara enteng, ini besar. Ya. Sehingga kita bisa menghentikan dari perbuatan yang kurang baik tersebut. Ibaratnya ucapan musuh ini bisa menjadi motivasi kita untuk berubah, membuat kita ayo kembali kepada Allah. Hakadha. Au qabbahu liyamba'isa hirsuka ala izalatih. Atau dia kadang menyebutkan, membuat menjelek-jelekan kita tujuan biar kita bisa menghilangkan tuh dari keburukan tersebut. Masal dibilang ya zalim, ini orang zalim, tujuannya apa? Biar kita berhenti dari kezaliman. Itu lihat. Walaupun dengan cara dia mencaci maki, menghina, dengan ucapan-ucapan yang kurang baik dari orang yang nggak suka kepada kita, ya udah ambil manfaatnya. Manfaatnya apa? Biar kita sadar. Makanya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib begitu keluar dari masjid, ada satu orang
menyewa satu orang badui. Dia bilang, ya fulan, ente mau nggak ane kasih duit 500 dirham. Jadi kata orang badui, kerja apa? Dia bilang gampang. Kerjaan ente cuma nyaci maki. Masya Allah, ini caci maki dari zaman dulu udah jadi pekerjaan ya. Zaman sekarang juga banyak yang kayak begini. Ente caci maki, nyebarin berita hoax, segala macam dikasih duit. Ini dari zaman Ali Zainal Abidin. Nih dikasih duit 500 dirham, tujuannya cuma satu, caci maki Ali Zainal Abidin di hadapan murid-muridnya. Kalau cuma caci maki, hanya caci maki. Hari ini doang, hari ini doang. Lalu marhaba, ya. Gampang caci maki orang. Terima duit 500 dirham, ditungguin depan masjid. Begitu Ali Zainal Abidin keluar dari masjid sama murid-muridnya, dia berdiri, mulai mencaci maki. Ya Ali, wahai Ali, berhenti Ali Zainal Abidin. Mandang orang ini, bilang, lasta Zainal Abidin, inama anta Zainul Abidin. Bilang, engkau ini bukan penghias ahli ibadah, engkau ini adalah pembuat coreng dan pembuat aib bagi ahli ibadah. Ente murai, ente rakus akan dunia, ente begini. Oh, cacian makian keluar dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Ali Zainal Abidin cuma nundukin kepala. Dicaci makin, bilang ente orang munafik, dibilang ente orang murai, bilang ente mutakabbir, ente mu'jib bin nafsik, ente begini. Walhasil semua cacian. Satu muridnya pengen membantah, dipegang Ali Zainal Abidin, bilang tenang. Ya. Jangan ada yang berbicara, cukup ana aja udah. Begitu ini orang udah puas nyaci maki, udah kelar, semuanya udah keluar cacian makian. Ali Zainal Abidin angkat kepala, mandang orang sambil mengatakan, jazakallah khair. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya. Demi Allah, yang kau sebutkan itu barusan tuh baru sedikit, masih banyak aib yang belum kebongkar katanya. Dan ane jadi sadar ternyata ane punya sifat ria, ane punya sifat ujub, ane punya sifat takabur, maka sekarang ane tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kayak ente pantas dapat hadiah. Dipanggil pembantu bulan, lebih pulang ke rumah, ambilin duit 1000 dirham kasih dia. Ya Allah. Ini datang. Gua 1000 dirham dikasih langsung. Sampai dia bilang, "Golia, ya Ali, kenapa dikasih hadiah?" Dia bilang, orang kayak ente pantas dapat hadiah. Kenapa? Ngasih nasihat buat saya. Ini yang aneh tunggu-tunggu katanya. Kapan orang mau ngasih nasihatin saya? Saya udah capek nasihatin orang terus orang nggak ada yang memberikan nasihat pada saya. Maka engkau pantas dapat hadiah. Sampai dibilang, "Golah ya Ali, ane disuruh orang doang, ane begini, ente orang baik." Langsung berubah. Ente orang baik, ente orang masya Allah, ente orang yang ikhlas, ente orang masya Allah. Kata Ali Zaman, "Golah hadiah laku." Tuh lihat, dianggap suatu kebaikan buat dia. Ya Allah, begini sifat aulia. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau pernah begitu keluar dari masjid sama kejadian kayak begini. Cuman kalau ini emang benar orang-orang benci ya, artinya benci dengan Habib Muhammad Haddar dikarenakan beda madhab. Ini yang mencaci maki ini ahlu bid'ah, yang membidah-bidahkan terus. Ini bid'ah, ini syirik, ini begini. Ziarah kubur haram, syirik dan lain-lainnya. Habib Muhammad Haddar tariganya ahlu sunnah wal jamaah. Dicaci maki, dihina. Habib Muhammad Haddar diam, dihina sampai ini orang kelar mencaci maki. Habib Muhammad Haddar pulang ke rumah. Itu sepanjang jalan tuh dia pulang ke rumah sambil berusaha memaafkan tuh orang. Ya Allah, maafin tuh orang. Ya Allah, artinya dia paksa dirinya untuk memaafkan orang yang mencaci maki di depan umum tadi. Dia paksa. Begitu sampai rumah baru plong. Alhamdulillah, dia maafin dia. Dari masjid sampai rumah. Begitu dia bilang udah plong tuh, habis ini nangis. Sampai orang bingung, "Habib kenapa ente kesel sama tuh orang yang nyaci maki ente? Sakit hati sama tuh?" "Gelak." Dia maafin dia. Terus kenapa nangis? Dia bilang, "Kenapa baru bisa maafinnya pas nyampe rumah? Kenapa nggak dari pintu masjid tadi ane bisa maafin dia?" Berarti hati ane masih kotor, masih belum bersih. Kalau dicaci masih marah katanya. Kata subhanallah. Ada dulu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar. Di majelis Habib Abdul Qadir isinya cerita tentang salaf, tentang para aulia, tentang anbiya. Sehingga ketika itu yang hadir diantaranya Al-Habib Abu Bakar Masyhur, Al-Habib Ali Jufri hadir kala itu.
Jadi kita dapetin nih kisah dari Habib Ali Jufri dan dari Habib Abdul Qadir, dari Habib Abu Bakar Masyhur, bahkan juga dari Habib Abdurrahman Basura yang ada di Indonesia nih, Habib Abdurrahman. Dia bilang aneh juga hadir kejadian itu. Jadi ada majelis mingguan di rumah Habib Abdul Qadir. Hadir banyak ulama, hadir majelis beliau. Majelis Masya Allah sakinah, majelis yang menjelaskan tentang mahabbah dan lain-lainnya. Tiba-tiba ada satu orang hadir, ya. Ini sama kayak begini nih, model yang nyaci maki Habib Muhammad Haddad. Habib Abdul Qadir lebih parah lagi sebab di Jeddah. Pas udah lagi ngajar, tengah-tengah ngajar berdiri hamba Allah ini. Teriak, ya Sayyid Abdul Qadir, yang ente sebutkan semuanya bid'ah, semuanya menyimpang. Ente ngajarkan orang begini, ente ngajar hadis semuanya haram. Dia bilang. Dan saya mau tanya ya Sayyid Abdul Qadir, mana yang lebih afdal? Ucapan Haddad yang kau sampaikan barusan apa ucapan Rasulullah? Mana yang lebih afdal, yang lebih utama? Ucapan Ghazali yang kau sampaikan tadi dengan ucapan Allah? Maka ya Abdul Qadir kalau sadar ucapan Allah lebih afdal beribu kali dari ucapan Imam Ghazali. Maka ya Sayyid Abdul Qadir, saya kasih nasihat buat ente ya, jangan nyebarin bid'ah di sini. Masya Allah, habis dia keluar, ibarat habis buang sampah dia kabur. Itu Habib Abdul Qadir dicaci maki kayak gitu depan murid-murid, semua pada kesel, cuman nggak berani ngomong. Melihat gurunya diam, semua pada diam. Akhirnya, qul ahsan, kata Habib Abdul Qadir, ahsan, jazakallah khair. Khalas anak-anak jamaah, insyaallah minggu depan kita baca tafsir Quran. Subhanallah, berubah. Tafsir Qurannya Habib Abdul Qadir ya sama isinya itu juga, hadirin, cerita salah juga dalamnya, cuma dibilang ya Allah tafsirul Quran. Habib Abu Bakar nggak kuat. Abu Bakar Masyhur mahmum ngeliat gurunya dicaci maki kayak begini, bang ini orang tahu apa, nggak ngerti apa-apa, wala ngerti din wala apa. Ini Habib Abdul Qadir, gurunya para guru ibaratnya. Pulang ke rumah Abu Bakar langsung atas kesumpekan dia dibikin syair pembelaan pada gurunya, pembelaan kepada Habib Abdul Qadir, nggak main-main, dibikin berapa lembar hadirin untuk membela dan untuk menyerang balik orang yang mencaci maki tadi. Ketika udah siap berapa lembar dibikin tuh seharian. Malam ba'dal isya ditelepon Habib Ali Jufri, ya Ali, ya, ikut aneh. Kemana ya Habib Abu Bakar? Temenin aneh ketemu Habib Abdul Qadir. Dia bilang kenapa? Aneh udah bikin syair pembelaan buat guru kita Habib Abdul Qadir dan untuk nyerang balik ke orang-orang. Paling Jufri golah, ahsan. Kalau gitu baik, anak temenin ente. Kenapa? Mutahamis, anak muda semua. Datang ke rumah Habib Abdul Qadir malam-malam. Habib Abdul Qadir bilang, ahlan ya Abu Bakar, ahlan ya Ali, fadhal. Silakan masuk ke dalam. Begitu duduk, qal is'indak. Apa yang ente punya? Ya Abu Bakar ngeluarin tuh dari kantongnya berapa lembar syair. Habib, alhamdulillah mengenai kejadian tadi pagi waktu dars, ana udah bikinkan syair untuk membela engkau ya Habib. Ketika kata ana rukhsah, ana mau baca, pas baru mau mulai telepon bunyi. Dia bilang, "Tajar ya Abu Bakar." Tunggu. Dia angkat telepon. Yang telepon ternyata menteri. Ya. Salah satu muridnya Habib Abdul Qadir. Ini menteri nangis-nangis. Habib, ya Allah, anda dapat kabar kejadian ada orang kurang ajar, golil adab ke majlis ente, nyaci maki ente. Kalau si Habib Abdul Qadir, besok tuh orang anda jemput, anda masukin penjara, anda tangkap tuh orang, biar tahu diri dia mencaci maki gurunya anda. Kata Habib Abdul Qadir, lah, ucapan dia semuanya benar. Anda udah maafin dia dari awal majlis, udah maafin, dan ucapan dia nggak ada salahnya, benar. Ya, insya Allah minggu besok kita bakal baca tafsir Quran. Qadal indana igrat tafsir Quran. Habib Abu Bakar ngeliat kayak gitu, ngeliat Habib Abdul Qadir memaafkan dengan senang hati. Itu kertas yang mau dibuka, dilipat lagi sama dia, masukin kantong lagi. Kayaknya percuma nih buat syair katanya. Kalau saya, ya Abu Bakar, Habib Abdul Qadir nanya, ya Abu Bakar, ayah, apa yang kamu sampaikan? Gak ya Habib, nggak ada ya Habib. Kata Habib Abdul Qadir, ya Abu Bakar, ya Ali. Innal futuwah, orang yang hebat itu bukan orang yang memasukkan musuhnya ke dalam surga, bukan. Tapi orang yang hebat itu, kata Habib Abdul Qadir, yang membiarkan musuhnya masuk surga, baru dia masuk surga belakangan.
Itar sampai fidukhulil jannah. Kepada siapa itarnya? Kepada orang yang gangguin dia. Tuh ya. Itu Habib Bakar bilang, Allah itu kalimat nggak pernah lupain udah. Itu jadi apa? Jadi motivasi aneh. Jadi kalau ada orang gangguin aneh, ya udah maafin deh. Guru aneh lebih dari ini dapatnya. Dahulu Al Habib Omar waktu bidayatul dakwah di Sihir. Ini yang cerita para orang-orang yang dekat sama beliau. Di antaranya Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, begitu juga yang lainnya. Itu di kota Sihir banyak orang-orang yang model kayak begini nih. Bahkan ibaratnya itu tokoh terkuat ahli bid'ah ini nih yang model kayak begini ada di kota Sihir. Habib Umar dakwah di situ. Itu biasa kalau Isra Mi'raj atau acara-acara tertentu Habib Umar itu bikin arak-arakan ya, untuk menunjukkan syiar, untuk mengenalkan biar narik orang biar pada hadir acara besar tersebut. Lewat pasar arak-arakan ini. Itu sepanjang jalan tuh orang-orang ini mencaci maki. Ya Allah bid'ah, ya mubtadi', ya ini, ya cacian makian. Sampai ada salah satu dari muridnya Habib Umar marah pengen ini. Habib Umar, la taz'al, la taghdab. Habib, ya. Ini orang nyaci maki ente. Maaf sih, enggak apa-apa. Dia nyaci maki ente ya Habib sampai orang kesel muridnya. Ente dicaci maki kok diam aja. Kata Habib Umar, cacian makian dia nggak bisa bahkan ngotorin bajunya aneh, apalagi hatinya aneh. Baju aneh nggak kotor, nggak ada nodanya, apalagi hati aneh. Biarin udah. Kita siar ini bukan untuk menyerang mereka, tapi untuk ngajak orang yang sepaham sama kita biar pada hadir. Subhanallah. Kalau gitu udah mungkin gergetan aja bawaannya ya. Ya Rabb.